Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini, Paimin berada di negara Ethiopia. Kalian kaget? Paimin juga kaget teman-teman. Negara yang dulu kita kenal sebagai negara yang miskin, terbelakang, serta warganya kurus-kurus karena kelaparan. Namun saat ini, Ethiopia menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang besar di kawasan Afrika. Hal ini bisa dikonfirmasi dalam hal PDB. Ethiopia merupakan negara terkaya ke-6 di Afrika. Wow. Ethiopia saat ini juga terus membangun proyek-proyek ambisius yang sangat fenomenal. Apa saja itu? Lalu kebijakan apa yang diambil pemerintah kok bisa sih perekonomian negara ini melesat dengan sangat cepat? Serta di Ethiopia ada sebuah tempat yang sangat aneh. Benarkah Dajjal akan keluar dari sini? Yuk kita bahas ya teman-teman. Tonton sampai selesai ya. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti penemuan tengkorak hominid yang dinamakan sebagai Ardi, Ethiopia ditetapkan sebagai wilayah tertua di bumi yang telah ditinggali oleh manusia. Tengkorak Ardi ini diperkirakan telah berumur 4,4 juta tahun yang lalu. Wow. Ethiopia di zaman dahulu juga dikenal sebagai tanah Pun. Para pedagang dari Mesir kuno telah menjalin perdagangan dengan wilayah Pun ini sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Lalu muncullah kerajaan pertama di Ethiopia yang bernama Kerajaan Demit yang diperkirakan berdiri pada tahun 980 sebelum Masehi. Lalu kerajaan ini digantikan oleh Kekaisaran Aksum yang berdiri pada abad pertama Masehi. Kerajaan ini nih dianggap sebagai kerajaan terbesar dan terkuat saat itu teman-teman. Di dunia kala itu cuma ada 3 kerajaan saja yang bisa menandingi kedikdayaan Aksum, yaitu Romawi, Persia, dan China. Lalu pada abad keempat Masehi, kerajaan Aksum mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi di kerajaannya. Agama Kristen sendiri dibawa oleh Frumentius pada tahun 330 Masehi. Keruntuhan Kekaisaran Aksum ini tidak diketahui dengan pasti teman-teman. Menurut sejarawan, Kekaisaran Aksum runtuh pada abad ke-10. Selanjutnya, muncul seseorang yang bernama Yekuno Amlak. Orang ini mengaku keturunan langsung dari Raja Solomon atau Nabi Sulaiman. Nah, karena memiliki klaim tersebut, ia akhirnya mendirikan kerajaan yang dinamakan sebagai Kekaisaran Ethiopia atau Abisinia pada tahun 1270. Kekaisaran Ethiopia ini sangatlah kuat teman-teman dan tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Italia sempat ingin menjajah Ethiopia itu 2 kali. Yang pertama di tahun 1895, tapi gagal. Italia lalu menyerang lagi di tahun 1935 hingga 1937. Berhasil sih, namun hanya menduduki sebagian Ethiopia saja. Kekaisaran Ethiopia masih belum bisa dihancurkan dan terus melakukan perlawanan. Selanjutnya di tahun 1940, Kekaisaran Ethiopia yang dibantu oleh Inggris, Belgia, dan Perancis bertempur bersama melawan Italia. Italia keok teman-teman dan berhasil diusir dari Ethiopia. Eritrea yang sebelumnya bagian dari jajahan Italia akhirnya diserahkan ke Ethiopia pada tahun 1950. Namun, orang-orang Eritrea ternyata kepinginnya itu merdeka. Akhirnya mereka melawan Ethiopia teman-teman. Akhirnya pecah tuh perang antara Ethiopia versus Eritrea pada tahun 1961. Selanjutnya pada tanggal 12 September 1974, Kaisar Ethiopia saat itu yang bernama Haile Selassie tiba-tiba dikudeta oleh angkatan bersenjata. Setelah tentara mengambil alih kekaisaran, sistem pemerintahan pun diubah menjadi junta militer berhaluan komunis. Nah, karena kekosongan pemerintahan ini, akhirnya memicu perebutan kekuasaan antar kelompok. Pecah tuh Perang Saudara Ethiopia dari tahun 1974 hingga kejatuhan rezim junta militer di tahun 1991. Sistem pemerintahan kemudian diubah menjadi republik. Di sisi lain, terjadi perundingan damai antara Ethiopia dan Eritrea. Setelah dilakukannya referendum, Eritrea akhirnya menjadi negara yang berdaulat dan merdeka pada tanggal 24 Mei 1991.
Sayangnya teman-teman, di tahun 2018 hingga saat ini, Ethiopia menghadapi konflik perang saudara di beberapa wilayahnya. Berikut 8 fakta negara Ethiopia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Demokratik Federal Ethiopia, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Addis Ababa. Secara geografis, Ethiopia berada di benua Afrika Timur, tepatnya di wilayah tanduk Afrika. Serta negara ini berbatasan dengan negara Eritrea, Djibouti, dan Somalia di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Kenya dan Somalia, di sebelah timur dengan negara Somalia lagi, serta di sebelah barat dengan negara Sudan dan Sudan Selatan. Luas wilayah negara Ethiopia sebesar 1.104.300 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 132.900.000 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Kristen Ortodoks. Sedangkan untuk etnis, ada 2 etnis yang terbesar, yaitu etnis Oromo dan etnis Amhara. Lalu bahasa resmi yang dipakai di Ethiopia ini ada 5 teman-teman, yaitu bahasa Amharik, Afar, Oromo, Somali, dan Tigrinya. Indeks pembangunan manusia di negara Ethiopia menempati peringkat 176 dunia. Negara Ethiopia merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara ini bertumpu pada produk pertanian terutama kopi, produk peternakan, industri minyak sayur, industri bahan kimia, industri semen, serta tambang emas dan batu permata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Jerman. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama bir Ethiopia. Kurs 1 bir setara dengan 127 rupiah. Kehidupan di Ethiopia. Tahukah kalian jika Ethiopia memiliki beragam etnis dan bahasa? Meskipun di negara ini memiliki 5 bahasa resmi, namun terdapat juga bahasa-bahasa daerah yang dituturkan oleh masing-masing kelompok suku. Menurut pemerintah Ethiopia, terdapat 109 bahasa yang digunakan di negara Ethiopia ini, teman-teman. Sedangkan jumlah etnis di sini mencakup lebih dari 80 kelompok etnis yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka bisa berbicara satu dengan yang lain jika bahasa resminya ada 5? Nah, ini yang unik dari Ethiopia, teman-teman. Meskipun bahasa resminya ada 5 macam, namun sebagian besar masyarakat lebih menggunakan bahasa Amharik sebagai bahasa mereka sehari-hari. Bahasa ini juga diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi nggak cuma itu aja keunikan dari Ethiopia. Ternyata, selain pembelajaran di sekolah memakai bahasa Amharik, mereka ini juga diajarkan bahasa Inggris sejak sekolah dasar. Nah, pembelajaran di jenjang berikutnya, SMP sampai kuliah, bahasa pengantar pembelajarannya diubah menjadi bahasa Inggris. Jadi kalian jangan heran ya, kalau banyak anak muda di negara Ethiopia ini yang menguasai dan fasih berbicara bahasa Inggris. Yuk sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara Ethiopia. Ternyata tidak ada ketetapan tentang UMR, teman-teman. Namun jika dirata-rata, gaji orang Ethiopia sebesar 3.000 bir per bulan atau sekitar 381.000 rupiah per bulan. Wah, kecil banget ya teman-teman. Penolong umat muslim. Tahukah kalian teman-teman, jika Ethiopia pernah menjadi tempat pelarian umat muslim dari Arab yang kabur dari kejaran orang-orang kafir Quraisy? Saat itu, umat muslim mendapat tekanan yang sangat besar. Sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah menuju Habsyah, yaitu menuju kerajaan Kristen yang sekarang bernama Ethiopia. Kala itu, Raja Habasyah dikenal sangat baik dan bijaksana. Akhirnya berangkat tuh teman-teman. Peristiwa ini merupakan peristiwa hijrahnya umat muslim yang pertama kalinya, yang terjadi pada tahun 615 hingga 616 Masehi. Dan benar saja teman-teman, ketika umat muslim berada di Habasyah, mereka diperlakukan dengan sangat baik dan juga diberikan perlindungan secara penuh. Ini nih, contoh toleransi yang baik antar umat beragama, di mana saat itu kerajaan Kristen mau melindungi saudaranya yang muslim.
Ekonomi. Ethiopia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, teman-teman. Dan perlu kalian catat, pertumbuhan ekonomi Ethiopia ini tidak bergantung pada sektor tambang. Ini berbeda dengan negara-negara Arab yang sangat ketergantungan dengan minyak bumi. Nah, Ethiopia ini justru yang terbesar pendapatannya dari sektor pertanian, yaitu sebesar 37% dari total pendapatan Ethiopia. Sedangkan 72% dari total angkatan kerja di negara ini bekerjanya juga di sektor pertanian. Nah, di sektor pertambangan sendiri hanya menghasilkan 1% dari PDB negaranya. Tuh kan kecil banget. Pendapatan lain dari Ethiopia adalah di sektor industri, terutama industri tekstil, teman-teman. Karena upah pekerja di negara ini sangatlah murah, maka banyak banget pabrik-pabrik babonnya tekstil yang membuka usahanya di sini. Contohnya ada H&M, Guess, dan Calvin Klein. Yang suka nge-mall pasti kalian tahu tuh. Nah, sekarang kita lihat, berdasarkan PDB negara, Ethiopia berada di peringkat ke-60 dunia, serta berada di posisi ke-6 terbesar di benua Afrika, setelah negara Maroko, Nigeria, Aljazair, Mesir, dan Afrika Selatan. Wow, hebat banget ya teman-teman. Karena perekonomiannya yang sangat baik inilah, Ethiopia kini naik kelas dari negara miskin menjadi negara yang berkembang, sama kayak negara kita Indonesia. Pertanyaannya, kebijakan apa sih yang dilakukan oleh Ethiopia? Yuk kita bahas lebih lanjut. Keajaiban Ethiopia. Meles Zenawi. Inilah aktor di balik kemajuan negara Ethiopia saat ini, teman-teman. Beliau menjabat sebagai presiden sementara Ethiopia di tahun 1991 hingga 1995. Lalu menjabat sebagai Perdana Menteri Ethiopia selama 4 periode, dari tahun 1995 hingga kematiannya di tahun 2012 yang lalu. Sebentar, Min. Bukannya Israel ya, Min, yang membantu Ethiopia menjadi negara maju di Afrika? Memang benar, ada beberapa hal yang dibantu oleh Israel. Contohnya nih, mengajari petani-petani di Ethiopia agar hasil panennya itu berlipat-lipat ganda, termasuk ngasih bibit pertanian varietas unggul. Di bidang kesehatan, Israel juga memberikan bantuan sistem teknologi yang canggih. Dalam 3 menit, darah pasien itu bisa dideteksi jika mengandung parasit ataupun virus. Lalu ada juga bantuan pelatihan militer dan lain sebagainya. Oke, memang ada campur tangan Israel, tapi harus kalian garis bawahi ya teman-teman. Peran negara lain itu pengaruhnya tidak signifikan. Yang paling menentukan adalah kebijakan kepala pemerintahan. Dalam hal ini adalah Pak Meles Zenawi ini. Lalu apa sih yang dilakukan orang ini? Yang pertama, membenahi sektor pertanian, yang juga menjadi penggerak utama perekonomian Ethiopia. Para petani dilarang untuk menjual lahan pertaniannya. Nah, bagi orang yang nganggur, bisa daftar ke pemerintah. Nanti dikasih sawah plus rumah 100 meter persegi di desa-desa. Dengan cara ini dimaksudkan supaya hasil pertanian masyarakat itu meningkat. Para petani di desa-desa ini juga dinaungi oleh koperasi. Tujuannya untuk menyalurkan hasil panennya. Lalu yang kedua, membentuk bursa komoditas Ethiopia. Setelah petani itu panen, nah, hasil panennya itu dikasih ke koperasi-koperasi. Nanti dibeli oleh bursa komoditas ini, teman-teman. Harganya juga bisa dipantau di TV, radio, maupun di koran. Oh, hari ini kopi sekilo dihargai 10.000, beras kilo 8.000, kacang tanah 2.000, dan lain sebagainya. Jadi petani tuh sudah tahu nanti bakalan dapat uang berapa kalau jual hasil pertaniannya saat ini. Nah, bursa komoditas ini setelah membeli produk dari petani, mereka akan mengemas produk ini, lalu didistribusikan ke pasar-pasar, ke supermarket maupun diekspor ke luar negeri. Caranya pintar juga ya teman-teman. Lalu kebijakan yang ketiga, yaitu membangun banyak sekolah-sekolah. Dari tahun 1991 sampai 2005, Ethiopia telah membangun 13.500 sekolah dasar, 550 sekolah menengah, serta 30 perguruan tinggi. Di zaman dahulu pada tahun 1991, hanya 27% anak-anak di Ethiopia yang bersekolah. Namun di tahun 2006, anak-anak yang sekolah mencapai 85%. Lalu kebijakan yang keempat,
Untuk mendapatkan uang, pemerintah melakukan privatisasi BUMN, yaitu saham-saham perusahaan BUMN Ethiopia itu dijual sebagian ke investor. Selain untuk mendapatkan suntikan dana, kebijakan ini dimaksudkan supaya BUMN juga dapat diawasi oleh pihak lain. Lalu kebijakan yang kelima, untuk meningkatkan perputaran perekonomian, infrastruktur dibangun di seluruh penjuru negeri. Nah, uangnya dari mana, Min? Selain menjual saham perusahaan BUMN yang tadi itu, pemerintah Ethiopia juga utang dari negara China, teman-teman. Nah, itulah 5 kebijakan yang dibuat oleh Pak Meles untuk meningkatkan perekonomian Ethiopia hingga menjadi maju seperti saat ini. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Mega proyek. Pembangunan di negara ini begitu masif, teman-teman. Banyak gebrakan dengan membangun sejumlah mega proyek. Apa saja itu? Yang pertama, pembangunan Mesop Tower. Tuh, gedung megah setinggi 250 meter ini dibangun di pusat ibu kota Addis Ababa dan direncanakan memiliki 70 lantai serta berdiri di area seluas 20.000 meter persegi. Proyek senilai 681 juta US dollar ini akan berfungsi sebagai hotel mewah, pusat perbelanjaan, pusat kebudayaan, pusat kebugaran, golf indoor, serta berbagai fasilitas lainnya. Mega proyek yang kedua yaitu pembangunan Museum Seni dan Sains Ethiopia. Yang ini sudah jadi, teman-teman. Museum megah yang dibangun di area seluas 15.000 meter persegi ini telah diresmikan di tahun 2022 yang lalu. Di dalam museum, kita bisa melihat tampilan interaktif di bidang keamanan cyber, analisis data, biologi, industri manufaktur hingga robotika itu semuanya ada. Nah, proyek ini nilainya sekitar 1,1 miliar bir Ethiopia. Lalu mega proyek yang ketiga yaitu pembangunan Addis Ababa Bole International Airport. Bandara ini selesai dibangun pada tahun 2019 yang lalu. Saat ini, Bandara Addis Ababa menjadi salah satu bandara terbesar dan tersibuk di benua Afrika dengan 380 penerbangan per hari. Wow! Bandara ini juga menjadi pusat hub bagi maskapai Ethiopian Airlines, sebuah perusahaan BUMN milik pemerintah Ethiopia, serta menjadi salah satu maskapai terbesar di Afrika. Mega proyek yang keempat yaitu pembangunan bendungan Ethiopia. Sebuah bendungan terbesar di benua Afrika, teman-teman. Bendungan ini selesai dibangun pada bulan Oktober 2024 yang lalu, serta menghabiskan anggaran sekitar 5 miliar US dollar. Panjang bendungan ini sebesar 1.780 meter dengan tinggi 155 meter. Sungai yang dibendung ini, yang besar nih, adalah Sungai Nil Biru. Sungai Nil itu adalah sungai terpanjang di Afrika, teman-teman. Nah, dengan adanya bendungan ini, masyarakat nggak perlu takut saat berlangsungnya musim kering. Bisa buat irigasi pertanian, serta dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Daya listrik yang dihasilkan mencapai 5,15 gigawatt. Yang nantinya, listrik ini bisa dipakai di dalam negeri maupun bisa dijual ke negara-negara tetangga Ethiopia. Wah, hebat juga ya Ethiopia. Salut. Wisata di Ethiopia. Halo teman-teman, kali ini Paimin berada di kota Gondar, Ethiopia. Lokasinya kalau di peta ada di sini. Di jalan kalian bisa menemukan banyak banget warga yang memakai jilbab. Tapi mereka ini bukan orang Islam ya teman-teman, melainkan umat agama Kristen Ortodoks. Sebagian besar atau lebih dari 85% penduduk di sini beragama Kristen Ortodoks, serta hanya sekitar 11%-an yang memeluk agama Islam. Tahukah kalian jika kota Gondar di zaman dahulu merupakan ibu kota Kekaisaran Ethiopia? Jadi di sini ada istananya, teman-teman. Yuk kita kunjungi. Nah, itu di depan. Kita cari pintu masuknya ya. Wah, bagus banget teman-teman.
Kalian bayangkan, di zaman dahulu pasti megah banget. Oh iya, istana ini bernama Fasil Gebi, dibangun oleh Kaisar Fasilides pada abad ke-17. Istana ini berdiri di atas lahan seluas 70.000 meter persegi dan saat ini telah dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Berikutnya kita akan melihat tempat yang aneh. Tuh. Kalian tahu tempat apakah ini? Tempat ini bernama Gurun Danakil. View-nya kayak aneh gitu ya teman-teman. Tidak seperti gurun-gurun pada umumnya. Gurun Danakil dikatakan sebagai salah satu tempat terendah dan terpanas di bumi. Wah, pantesan Paimin kepanasan. Suhu udara di sini tuh pas siang hari bisa menyentuh angka 50 derajat Celcius. Namun suhu rata-ratanya berkisar antara 36 sampai 47 derajat Celcius. Tuh kan panas banget. Sementara itu, Gurun Danakil dikatakan sebagai tempat terendah di bumi karena berada di kedalaman 130 meter di bawah permukaan laut. Jadi tempat ini tuh kayak cekungan. Nih, yang warna kuning-kuning merupakan endapan garam. Di zaman dahulu, tempat ini merupakan bagian dari Laut Merah. Yang serem tuh, ada belukuduk-belukuduknya teman-teman. Hal ini terjadi karena tempat ini merupakan titik pertemuan antara 3 lempeng bumi. Nah, karena jadi lokasi pertemuan lempeng, maka ada lava panas yang ada di dalam perut bumi sedikit bocor dan ngowos. Tahukah kalian jika Gurun Danakil ini memiliki luas 136.956 km persegi atau lebih luas daripada Pulau Jawa yang luasnya hanya 128.297 km persegi. Gurun ini berada di 3 negara, yaitu Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Nah, di gurun ini juga terdapat danau lava yang sangat besar teman-teman. Nih, namanya Danau Lava Ertaale. Orang-orang lokal menyebut tempat ini sebagai pintu gerbang menuju neraka. Kalau pas malam hari, lebih seram lagi teman-teman. Jangan sampai kalian terjatuh. Kalau jatuh, dipastikan tubuh kalian langsung hilang. Selanjutnya kita akan mengunjungi kota Lalibela. Lokasinya ada di sini. Di tempat ini ada bangunan unik yaitu gereja yang dipahat di batu dan letaknya kalian tahu di dalam tanah teman-teman. Gereja Kristen Ortodoks ini bernama Gereja Santo George dan dibangun oleh orang-orang suku Ageo pada tahun 1137. Selain itu, di sini juga ada 10 gereja lain teman-teman, dan semuanya dipahat di dalam batu. Wow. Kalau soal gereja, di negara Ethiopia ini banyak yang keren dan unik-unik teman-teman. Salah satunya, kalian bisa mengunjungi kota Megap. Lokasinya ada di sini. Nah, di sini ada gereja unik yang letaknya di atas bukit. Namanya adalah Gereja Daniel Korkor yang dibangun pada abad ke-11 Masehi. Pemandangan dari sini benar-benar istimewa. Di negara Ethiopia ini juga terdapat festival Meskel
yang dirayakan setiap tanggal 27 September untuk memperingati penemuan salib sejati oleh Santa Helena. Tuh, meriah banget. Lokasi perayaannya ada di alun-alun ibu kota Addis Ababa ya teman-teman. Berikutnya kita akan wisata alam, melihat air terjun yang bernama Tis Abai. Air terjun setinggi 42 meter ini adalah salah satu destinasi utama di negara Ethiopia. Cakep kan teman-teman? Gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke negara Ethiopia? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Addis Ababa, Ethiopia sekitar 10 juta rupiah per orang. Hal unik di Ethiopia. Tahukah kalian jika bendera negara Ethiopia sejak zaman dahulu memiliki warna hijau, kuning, dan merah? Nah, bendera Ethiopia inilah yang nantinya menginspirasi penyanyi reggae yang terkenal bernama Bob Marley. Makanya kalau kalian perhatikan, bendera reggae itu warnanya selalu hijau, kuning, dan merah. Jika kalian traveling ke negara ini, pasti kalian sering melihat anak muda ketimbang orang tua. Hal ini terjadi karena memang 40% dari total penduduk merupakan anak muda di bawah 15 tahun, serta 32% berusia 15 sampai 29 tahun. Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Ethiopia. Konten ini 100% hasil dari pemikiran dan referensi yang Paimin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua.